Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam pembahasan hari ini, yaitu tentang disiplin positif, di mana kita akan mempelajari budaya positif yang ada di sekolah kita. Nanti akan ada pembahasan tentang segitiga restitusi. Namun sebelum ke situ, saya akan bertanya sebentar tentang apa itu hukuman. Nah, setuju atau tidak setuju? Ya. Ada pertanyaan pemantik di sini, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Iya, jawab. Setuju. Setuju? Setuju. Oke, sepakat kita setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Jadi ketiga-tiganya setuju semua. Oke. Nanti dari ketiga ini akan kita bahas kok hukuman dapat mendisiplinkan anak betul apa tidak gitu kan. Nah, lanjut. Saya akan menyampaikan dari tugas calon guru penggerak, di mana dalam pembahasan modul 1.4 yang akan membahas 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi dan posisi kontrol. Kita sebagai guru ada di posisi kontrol bagian mana. Kemudian yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Ini dalam segi restitusi akan ada penyelesaian masalah baik siswa maupun guru. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, masih semangat? Masya Allah. Nah, di sini akan mempelajari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kepalkan tangan Bapak Ibu semua. Oke, di sini ada pertanyaan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Kita bayangkan aja dulu ya. Nah, kemudian genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda, si B, akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ayo kasihkan, masih enggak? Gitu kan? Nah, si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Kok kamu mau sih dibuka tangannya? Dari rayuan gombal, dari ancaman mungkin, ya kan? Kalau di siswa kita pasti diancam, mau ngasih tidak loh? Kalau nggak mau kasih nanti seperti itu. Mau ngasih tidak? Nah, ini siapa yang bekerja? Ayo, siapa yang bekerja? Tangankah yang bekerja? Siapa yang mengendalikan? Otak, hati, pikiran. Oke, semuanya harus nyambung ya. Berarti pikiran kita mau buka apa enggak tergantung pada diri kita. Kekuatan yang ada di dalam otak kita. Berarti kita bisa berubah tergantung apa yang kita pikirkan. Sekarang saya mau merubah ibu bisa nggak kira-kira? Kalau saya nggak rayu, ayo saya bujuk, kasih es. Nah, seperti itu ya kira-kira. Ya sudah, kita tutup buka lagi bisa. Nah, itu adalah konsep di mana pikiran kita bekerja. Ya, pikiran kita bekerja ketika ada orang yang mau merayu, mencoba mengancam, itu ada di pikiran kita. Kalau kita bisa berubah lebih baik, oke. Tapi kalau kita berubah tidak baik dari itu, maka apa yang akan terjadi? Itu adalah dari kepalan tangan. Kemudian
mengontrol murid. Kira-kira Bapak Ibu guru kalau mengontrol murid itu seperti apa? Pasti apapun yang dia kerjakan kita kontrol. Kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Berarti seorang guru ini tugasnya hanya kontrol, hanya memerintah. Sedangkan murid atau siswa dia tidak bisa berpikir lebih jauh lagi. Karena apa? Sudah dikontrol oleh guru. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu, ada di kontrol guru. Apakah betul seperti itu yang mesti kontrol? Ya. Kemudian ada bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengubah karakter. Ada nggak kita kadang di sekolah, di kelas, makanya Yuki udah capek loh, kamu tuh harus nurut. Aku tuh merasa bersalah nggak sih? Karena gak mau nurut sama kita tuh capek loh. Jadi kamu tuh harus nurut sama ibu tuh udah capek. Nah, ini akan membawa ilusi bahwa orang itu merasa bersalah. Dengan perkataan ibu tadi, si siswa ini jadi merasa bersalah loh. Kalau saya gak ngelakuin apa-apa, ibunya akan capek gitu. Kemudian, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi, penguatan yang positif atau budaya positif itu akan bernilai efektif dan manfaat untuk murid baik maupun guru. Nanti ada di ending terakhir. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memasak, betul? Kamu masih kecil, nurut nih apa kata guru, betul ya? Bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memasak. Apa kata orang yang usianya lebih tua? Kita manut aja, enji, walaupun itu salah, tapi itu adalah pemikiran yang salah. Sepertinya, baiklah kita akan membuka selanjutnya. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memilih kontrol? Siapa sih seharusnya yang memilih kontrol? Di sini ada respon. Kita mencoba mengubah orang agar cara berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak kira-kira? Kita yang kontrol. Orang lain tidak bisa dikontrol oleh kita, betul? Iya. Jadi orang lain tidak bisa kita kontrol. Baik cara berpikirnya, tingkah lakunya, bahasanya, itu tidak akan kita bisa mengontrol. Kemudian teori kontrol pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita berusaha sekali. Ini teorinya. Kemudian responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi orang tuh melihat hanya buruknya aja. 10 kebaikan akan mengalahkan 1 kejelekan. Atau 1 kejelekan memenangkan 10 kebaikan. Balik deh. Jadi jeleknya aja. Jadi seseorang, baik murid mau guru, tidak pernah menilai baiknya atau positifnya dari seseorang, tapi selalu negatif, buruknya. Nah, itu selalu dia sebagai suatu kesalahan. Salah, belum tentu yang dilakukan itu untuk kita buruk, belum tentu. Ya, mungkin dia punya alasan-alasan tertentu. Nanti kita buka. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak kita jawab kontrol orang lain? Enggak dong. Kita punya pemikiran, kita punya hati. Nah, di sini tadi semua perilaku memiliki tujuan, betul ya? Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, betul? Hanya kita yang bisa. Baik emosi, sikap, bahasa apa yang mau kita lontarkan hari itu kita yang mengontrol, bukan orang lain. Orang lain tidak bisa mengontrol kita ya. Kita yang punya pilihan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain tentunya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kita gagal loh. Tapi itu kita dipaksa, kita kamu masak saya gitu kan. Saya dipaksa nih, udah lo safety, ikut aja. Nanti dapat ini, ayo gini kan. Gitu. Nah, ketika dia bujukan gagal, muncullah pemaksaan. Biasanya kita lakukan oleh anak, siswa, murid kita paksa. Padahal dia merasa tertekan. Kemudian kolaborasi harusnya teori pilihannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Harusnya kita bisa berkolaborasi, komunikasi dengan siswa atau rekan sejawat tentang suatu permasalahan apapun juga. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kita ngobrol nih, pokoknya
pokoknya gua lah yang menang, pokoknya saya yang harus benar, saya merasa benar, saya paling menang, dia kalah, atau saya merasa kalah. Nah, inilah metode berpikir inilah kadang yang membuat kita mungkin kurang baik dengan siswa, kurang baik dengan rekan sejawat. Kemudian model berpikir menang-menang. Dia menang, kita menang, gak ada yang kalah, gak usah khawatir. Kalau kita berpikir dia juga menang, saya juga tidak ada yang dirugikan. Nah, jadi ketika menangani masalah kita menang, dia menang, artinya kita berpikir baik bahwa tiap manusia itu pasti punya masalah. Tapi kita jangan berpikir kita yang harus menang. Tapi bagaimana dia menang, saya juga menang. Begitu, sama. Iya, begitu Bu Devi. Selanjutnya, dari kata tadi pasti kita akan menuju disiplin yang biasa kita laksanakan setiap harinya di sekolah, yaitu menanamkan budaya positif, yaitu belajar. Nah, konotasi dengan disiplin ini dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Betul, dari bangun tidur. Coba lah Bapak Ibu. Kalau tempat tidurnya belum rapi ya siswa-siswa kita harus memulainya. Kita mulai mengajar dari mulai bangun tidur. Apabila dia sudah merapikan tempat tidur, berarti dia sudah punya tujuan hidupnya. Saya mau apa hari ini? Saya mau kerjakan apa hari ini? Nah, dari disiplin tadi tergalilah potensi yang dimiliki seseorang untuk dia berubah dan apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kecenderungan umum. Jadi ketika seseorang lain disiplin berarti dia sudah patuh terhadap apa yang kecenderungan di halayak umum. Biasanya gitu, bukan di sekolah saja, tapi di halayak umum dia sudah punya kecenderungan tentang kedisiplinan. Selanjutnya, ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kadang kita merasa nggak nyaman, benar tidak? Benar ya? Kita kadang nggak merasa nyaman. Dan disiplin itu ketidaknyamanan. Karena apa? Karena harus ada yang diatur, yaitu diri kita sendiri. Orang yang nggak bisa diatur berarti tidak merasa nyaman. Karena itu bukan karakter kami untuk misalkan menjadi orang disiplin. Tapi kalau kita biasakan dari dalam diri kita itu muncul rasa nyaman, bukan ketidaknyamanan. Selanjutnya, belum ya? Belum juga. Oke, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nah, ketika nilai kebajikan universal itu muncul seperti yang ada di P5 ya, langsung di sini ya. Yaitu di P5 itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kemudian pendidikan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Nah, dari kebajikan universal ini nanti terwujud suatu budaya positif yang menghasilkan suatu keyakinan kelak. Dari hasil-hasil ini akan mendorong seorang manusia atau kita sendiri akan dituntut menjadi seorang yang beriman dan bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kelima ini, yang keenam ini, ada 6. Jadi kita dituntut untuk berpikir mempunyai nilai-nilai kebajikan yang ada di program Merdeka Belajar. Kemudian bagaimana dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi? Tentu ini sering kita lakukan di kelas. Nah, banyak yang tentang motivasi ini banyak yang kita lakukan di kelas, namun ada benarnya, ada salahnya, nggak salah semua. Kemudian hukuman juga seperti itu, dan penghargaan, kemudian restitusi itu juga sering kita lakukan, tapi kita tidak menyadari itu namanya apa. Teori motivasi dari perilaku manusia
Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka ini dari motivasi eksternal. Ketika kita tidak melakukan atau tidak nyaman dengan kedisiplinan yang ada di sekolah atau di kelas, nah itu muncul motivasi eksternal. Pasti ada dorongan dari luar yang membuat kita merasa kok saya nggak nyaman ya dengan disiplin kayak gini. Itu ada dorongan ketika dia nyaman, dia juga ada motivasi dari luar, dari lingkungannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain di institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ketika kita sudah berbuat baik, sudah melakukan disiplin, budaya positif di sekolah, kita tuh biasanya apa sih gak dihargain? Kita tuh gak dihargain gitu kan. Cuman ya gak dihargain gitu loh ya, gak dikasih barang suatu materi dari sekolah, penghargaan atau guru terbaik. Kita tuh ngerasa gak ada dorongan gitu. Tapi ketika dia ada barang itu, di penghargaan itu, muncullah dia motivasi eksternal dari luar itu tadi. Ya yang membuat kita jadi disiplin. Awalnya kita nggak disiplin nih, karena ada penghargaan, ada hadiah dari reward dari sekolah-sekolah, itu tuh jadi disiplin. Nah makanya muncullah ini motivasi eksternal dari luar itu tadi, karena ada penghargaan itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, nah ini adalah motivasi yang internal. Saya melakukan disiplin, budaya positif, datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Ini muncul dari dalam diri karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Saya ingin menghargai diri saya sendiri depan orang lain. Kita sebagai guru, saya di depan anak saya. Nah, jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dimulai dari dalam diri sendiri. Ini yang mungkin agak sulit ya. Ya, tentu ini jadi suatu perjuangan untuk kita semua, Bapak Ibu guru. Enggak semuanya ini berjalan terus begitu saja. Pasti punya tantangan, betul ya. Entah yang di rumah, ibu-ibu punya keperluan, tugas. Pasti ini banyak memerlukan waktu dan tenaga. Dan tidak mudah, tapi kita sama-sama belajar bagaimana mengkondisikan ini semua agar jadi lebih baik. Nah, kita ambil dari merdeka. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kita nggak senang kalau diperintah, tapi itu muncul dari diri kita sendiri supaya kita melaksanakan tugas itu baik sebagai siswa, sebagai seseorang yang mempunyai tugas penting. Nah pasti ini kita inginnya diperintah diri sendiri, nggak suka diperintah orang lain. Ini namanya merdeka, kita punya pilihan. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013. Nah ini dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama ya dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Nah ini ya sama seperti saya jelaskan tadi. Ketika ada penghargaan, ketika ada hukuman, itu kita merasa dihukum oleh penghargaan. Ya, iya dong, karena kita melakukan sesuatu karena dihargai, karena dikasih bisa dikasih materi, baik dari kepala sekolah, baik dari dinas, apapun itu. Nah, apa sih pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya? Pasti ini sangat berpengaruh terhadap kita. Jangka panjangnya, ya terus-terusan berpikir punya paradigma seperti itu. Nah, kemudian penghargaan yang menghukum. Sebenarnya tujuannya menghukum, tapi kita merasa dihargai. Tapi sebenarnya menghukum. Untuk anak-anak kita, biasanya dia melakukan kesalahan, contoh makan di kelas. Kemudian kita penghargaannya dengan cara, bagus, lanjutkan, padahal di depan umum. Padahal harusnya tidak seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaannya mengurangi ketepatan artinya kurang tepat. Pemberian penghargaannya kepada seseorang di waktu yang kurang tepat bisa. Kemudian penghargaan itu tidak efektif untuk membangun kedisiplinan dia.
Jadi kadang kita memberi penghargaan kepada siswa mungkin kurang efektif karena ternyata tidak berpengaruh terhadap untuk dirinya sendiri. Jangankan orang lain, untuk diri sendiri aja tidak bisa. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Bisa nggak penghargaan dapat merusak hubungan? Iya dong. Contoh, si A pintar, dapat peringkat terus. Kemudian si B dia jelek, gitu. Nah, si A ini selalu dapat hadiah dari guru, dapat terus kemudian dapat acungan jempol. Kemudian yang si B selalu nolak, enak kamu mah pintar, dapat hadiah terus. Saya mah apa? Nggak pernah, gitu kan? Padahal semua siswa punya keunggulannya masing-masing, punya kompetensinya masing-masing. Kalau kita mengasih penghargaan, mungkin penghargaan semua. Jadi inilah, penghargaan merusak hubungan. Karena apa? Karena satunya akan iri terus, pasti iri. Udahlah, kamu mah nggak usah belajar, kamu ada pinter. Nah, ini penghargaan akan merusak hubungan. Dia yang dihargai juga kadang merasa sombong, dan yang tidak dihargai kadang minder. Ini adalah akan merusak hubungan antara pertemanan siswa satu sama lainnya. Jadi hati-hati dalam memberikan penghargaan. Kemudian dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, betul. Ketika kita sudah dihargai, sudah ada ada penghargaan dari sekolah, baik siswa, baik guru, itu akan menurunkan kualitas kita. Tenang, nggak usah belajar. Biasanya gitu siswa-siswa kita. Sudah pintar, udah ngerasa pintar, jadi dia turun kualitas diri dia, gitu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kalau nggak ada penghargaan dia nggak mau berkreativitas lagi, gitu. Jadi kalau anak-anak kita, saya rasa begitu. Kadang saya sudah puji bagus sekali, nah besok sudah hilang gitunya kan. Iya. Jadi kita hati-hati dalam memberikan penghargaan kepada siswa-siswi kita yang mematikan kreativitas. Saat tidak dihargai, mereka tidak berkreatif lagi. Dia tidak mempunyai ide lagi. Karena itu tadi selalu diberikan, nanti ibu kasih ini loh, ibu kasih ini, ternyata itu ada jeleknya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi nggak ada tuh dalam diri dia ingin berubah lebih baik. Inginnya selalu dimotivasi oleh orang lain, tapi tidak ada di dalam dirinya untuk terus meningkatkan kompetensinya bagi siswa, terus belajar. Makanya akan mengurangi motivasi di dalam diri dia. Kemudian mengurangi motivasi kepada teman-temannya. Nah, ini penghargaan yang dapat mengurangi motivasi intrinsik di dalam diri seorang siswa. Kemudian bentuk program kebajikan, apresiasi. Kemudian dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat, beri pengakuan secara khusus dalam bidang apa, peringkat apa, ikut apa, jelas. Beri pengakuan secara pribadi aja, gak usah di depan umum. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi jangan si A aja, si A pintar, tiap hari itu aja yang disebut. Nah, harusnya di dalam pembelajaran semua disebut. Besok giliran A, B, C. Oh pintar, udah bisa melukis sekarang. Oh udah bisa membereskan meja. Nah itu kita perlu bergantian dalam memberikan apresiasi. Hati-hati ya Bapak Ibu untuk memberikan apresiasi kepada anak kita. Beri pengakuan secara konsisten. Jadi harus istiqomah ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan berubah-ubah. Kalau dia memang pintarnya gambar ya memang dia pintarnya menggambar. Kita berikan pengakuan yang terus konsisten, istiqomah. Kemudian fokus pada proses. Nah, ini adalah fokus prosesnya tuh lagi ngapain, apalagi melukiskan, menyanyi, kemudian apalagi menghitung benda, itu fokus pada kegiatan sedang apa. Jadi jangan di luar kegiatan tersebut. Contoh, mungkin lagi ngobrol di depan ya, nggak ada kegiatan itu Pak, dia mah pintar hitungnya, gitu ya. Biasanya kita tuh memang selalu latah ibu gitu ya. Iya gitu. Jadi kalau ada anak yang mendengar, wow ibu itu lagi memuji dia, nah terjadilah kontak batin sama anak kita. Jadi kadang kita ini
suka latah ya, suka latah. Lanjut. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kalau misalnya pembuka dengan kebajikan dan situasinya seperti apa? Contoh tadi ya. Kemarin saya perhatikan kamu. Nah, nilai kebajikannya rasa empati. Kemarin ibu perhatikan kamu sedang membagi bingkisan. Nah, nilai kebajikannya bang, rasa empatiku besar sekali nak. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Jadi pada saat kejadian itu bu, kita memberikan apresiasi, jangan dengan waktu. Biasanya dianggap nih, ya Allah anak ibu rajin sekali, hari ini sudah mengepel, rapi, bersih, wangi. Nah, situasinya pada saat melakukan itu. Kalau tulisannya rapi, wah tulisannya rapi sekali, bagus sekali. Nah, teruskan ya rasa percaya dirimu, itu kita tampilkan rasa nilai kebajikannya, jangan lupa. Ada nilai kebajikan empati, kepedulian, rasa tanggung jawab, kemudian rasa bersyukur. Itu selalu kita tampilkan pada saat kita pemberian apresiasi, pada saat situasi yang tepat dan saat melakukannya. Gitu ya Pak Guru ya? Iya. Masih semangat? Semangat. Oke, semangat siang, pagi. Ya Allah. Semangat ya Bapak Ibu ya. Pokoknya dari sini nanti ini ya. Sekarang saya ada pertanyaan. Ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam satu kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hah? Hukuman ya? Oke. Lari paling lapangan 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau apa? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah waktu Covid. Hukuman apa konsekuensi? Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya. Nah, kemudian membersihkan tumpang air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Betul sekali. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat sulit untuk belajar. Ayo. Apa coba ini? Konsekuensi karena pelajaran PJOK. Ya. Karena pelajaran PJOK. Betul, ini konsekuensi karena sesuai dengan pelajaran yang PJOK. Iya, ya begini ya PJOK ya. Lanjut. Kok belum selesai ya? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu yang pendek. Ya, karena hukuman itu merasa tidak nyaman, kemudian paksaan, stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini konsekuensi. Kalau kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukumannya konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini konsekuensi. Ya. Jadi hati-hati kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Ya, apa itu restitusi? Nah, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi betul betina. Nah, restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi tujuan murid dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika ada suatu masalah kondisi murid, kita kembalikan kepada mereka terlebih dahulu.
kemudian kita selesaikan cari solusi, kita kembalikan keyakinan mereka. Itu. Nah, kemudian kita jangan menjadi identitas gagal, harus mencari identitas sukses. Ketika mencari identitas sukses, itu ada konsekuensi dan restitusi. Mana yang ibu pilih, konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Iya. Mengapa restitusi? Iya. Oke. Tanpa kita menyalahkan si orang lain. Betul. Ini namanya, ya betul sekali. Kita harus sebagai guru kita harus memiliki restitusi. Yang pertama, anak jadi tidak minder, jadi percaya diri. Karena dia tidak semuanya kesalahan dia, pasti dia punya punya alasan untuk melakukan itu, dan dia pasti punya solusi untuk melakukan itu. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang, bukan hanya itu aja. Awas hati-hati kita bisa jadi guru yang galak, jadi guru yang menyenangkan, ya, karena kita tidak bisa menampilkan segitiga restitusi. Kemudian korban mendapatkan ganti. Jadi kalau ada yang berantem, bajunya sobek, atau dia harus menggantinya. Gitu. Kemudian murid anak mendapatkan penguatan dari guru maupun dari diri sendiri. Kemudian masalah itu dapat terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketika ada anak punya masalah, dia harus bertanggung jawab atas sikapnya. Ya, ada suatu ketika ada si A, si B berantem, satu kakinya lepas, dan hari itu juga si A yang menjadi korban, si B harus menggantikan kancing si A yang robek. Itu harus diganti hari itu juga. Karena apa? Bentuk tanggung jawab. Mungkin bagi kita itu gitu aja minta ganti, bukan seperti itu ya. Tapi nilai kebajikan dia akan bertahan sampai dia tua juga dia akan. Ketika dia merusak barang seorang masih dia ganti. Itu akan bertahan sampai dia dewasa, sampai dia tua. Bukan hanya saat ini aja ya, Bapak Ibu ya. Saat ini aja enggak, tapi nanti sampai tua dia sudah punya rasa tanggung jawab, rasa empati. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, yaitu betul apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kita kembalikan sama anaknya kalau bajunya robek. Nah, baju teman kamu tuh robek, apa yang harus kamu lakukan? Ya Bu, saya akan mengganti menjahitkannya. Nah, itu dia punya solusi sendiri. Bukan kita yang ganti enggak, jangan gitu. Tapi kan dia berpikir, ya Bu, saya akan menggantinya. Kita harus punya itu tadi kolaborasi dengan anak murid kita, bagaimana cara kita dia meyakini bahwa dia salah, dia mampu mengganti itu semua. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi murid yang kita selesaikan masalahnya tadi, dia akan menghormati kita dan orang lain tentunya. Karena apa? Karena dia pada saat penyelesaian masalah diobrolin dengan gurunya, si guru ini tidak menyalahkan dia, tapi merangkul, merasa menjadi seorang yang manajer itu tadi, ya. Oke, kita lanjut. Iya. Ada 9 ciri-ciri restitusi, ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita membangun karakter, Bapak Ibu, ya. Dari awal sampai penyelesaian masalah kita sudah membangun karakter secara tidak langsung. Kemudian fokus pada solusi. Jadi anak itu belajar mencari solusi dan memilih dan memilah. Jangan sampai sudah besar anak kita tidak bisa memutuskan sesuatu keputusan. Itu jadi penanaman karakter kita jadi salah. Ya, kalau anak sampai tidak bisa memilih suatu keputusan, mau merah, mau biru, mau putih, dia tidak punya keputusan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia bisa mengakui kepada orang-orang yang sudah dia buat salah.
dan bisa kembali ke kelompoknya dapat diterima karena dia sudah minta maaf dan bisa mengakui bahwa dia salah dan bisa mengembalikan kepada kelompok belajarnya misalnya atau kembali kepada kelasnya. Kemudian keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas Bapak Ibu? Iya, kesepakatan kelas. Terima kasih Bu Vera, tepuk untuk Bu Vera. Oke. Mengapa tidak peraturan saja Bu? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang tahu? Kenapa peraturan? Kenapa nggak peraturan aja? Kenapa harus keyakinan kita pindah? Karena kalau keyakinan kelas itu dari murid itu sendiri yang membuat aturan. Iya, betul sekali. Jadi kalau keyakinan kelas berdasarkan dari ide kesepakatan dari masing-masing murid, kemudian digabungkan menjadi satu, maju satu-satu, ditempel keyakinan kelasnya seperti apa. Dan itu pun kata-katanya harus kata-kata yang bernilai positif, berisi kebajikan tentang unit usaha yang tadi, yang 6 ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tentu ini punya tujuannya untuk mendukung motivasi diri kembali ke nilai keyakinan. Contoh, kalau ini berarti keyakinan kelasnya apa? Keyakinannya apa? Kalau suruh pakai helm, menjaga keselamatan. Kalau ini menggunakan masker, mencuci tangan, apa keyakinannya? Menjaga kesehatan. Betul sekali ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Hebat. Nah, apa ini? Iya. Budaya positif. Ini lingkaran ya Bu. Bapak Ibu jangan sampai ini kotak gitu ya. Ini lingkaran. Kalau kata kita circle. Ini ada suatu circle buatan di mana budaya positif yang kita lakukan setiap hari dari pagi sampai sore, dan dari Senin sampai Sabtu. Nah, ini akan mempengaruhi dari lingkungan yang positif. Apabila kita melakukan budaya positif, maka lingkungan menjadi positif. Akan membentukkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas ini adalah di dalamnya ada peraturan, tapi bahasanya lebih positif atau kata-katanya lebih ke bahasa yang universal, kebajikan. Iya, betul sekali, kebaikan. Iya, lanjut. Oke. Kesepakatan kelas. Oke. Yang mana Bapak Ibu? Yang mana ya? Yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Pilih, ayo kelompok sebelah sini. Mana yang keyakinan kelas? Mana kesepakatan kelas? ABC-nya. Ini kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang lainnya. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang berdiri dengan teman-teman. Kalau ini datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang mana sih keyakinan kelas itu? Yang ini. Ya, setuju sepakat? Sepakat, setuju? Dua-duanya. Gimana bisa? Yang itu. Yang ini. Ini apa ini? Benar. Ini apa ini? Ini
Jadi budaya positif yang lebih positif lagi, lebih halus lagi dari ini. Ya, gitu ya. Waktu mungkin kami saling menghargai waktu, begitu. Jadi kita buat mulai Senin, boleh Bapak Ibu dicoba di kelas pakai kertas berwarna, tempelin ke anak-anak. Ini buat keyakinan kelasnya. Pertama buat peraturannya dulu, nanti baru buat keyakinan kelas ini. Pertama buat ini kesepakatan, baru kita haluskan dulu. Nah, sudah yakin keyakinan kelas, baru kita tindak lanjuti. Sudah betul apa salah gitu. Ini ya Bapak Ibu ya, jadi lebih ke budaya positif, lebih halus lagi. Itu perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Sudah ya coba ke sini ya? Ya. Bapak Ibu ini hebat nih. Nah, sekarang ada keyakinan kelas tabel T dan Y. Ibu boleh pakai yang ini. Nah, ini mendengar, terlihat, berperilaku, mendengar tapi tidak mendengar. Ini yang T tidak tampak seperti tampak. Kalau tampak itu benar apa yang dilakukan. Kalau tidak tampak itu seolah-olah aju tak aju. Contoh gini, yang tampak siswa mempunyai mempunyai empati terhadap teman. Berarti tidak tampaknya acuh tak acuh terhadap teman. Ini yang T. Kalau ini mendengar, tapi seolah-olah tidak mendengar dan berlaku. Jadi melihat, saya melihat, berarti melihat itu berarti menyaksikan betul-betul, begitu. Kemudian di sini hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Tentu kita harus mempunyai suatu kesepakatan kelas untuk membuat keyakinan. Kita harus menjaga barang orang lain dan menghargai diri sendiri. Kadang anak kita atau kita sendiri lah sebagai guru ya, jadi kelas seperti itu mungkin ya kita sebelum belajar. Ketika kita pinjam sesuatu kita tidak letakkan pada tempatnya. Nah, berarti kita belum bisa menghormati barang orang lain, gitu. Ya, seperti itu. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dikerjakan atau ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan orang lain. Nah, ini kita juga harus menjadi guru yang memang mengayomi menuntun anak-anak supaya dia masuk dalam kelompok dirinya sendiri. Kelompok dia, kelompok belajar, kelompok kelas, kemudian saling peduli dengan orang lain. Lanjut. Pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Coba kalau dia hormat, kalau terlihat, kalau terdengar, satu orang berbicara. Jadi kalau dengar, satu orang berbicara, yang lain enggak mendengar. Nah, kalau berperilaku tersenyum ramah, kemudian saling menghormati, itu adalah cermin dari perilaku. Kalau terlihat, kemudian berempati terhadap orang, menolong, berarti dia itu langsung melihat menolong. Mendengar apa yang dia dengar, dia menyimak. Kemudian kalau dia berperilaku, sikap dia terhadap orang lain, apa menghormati, apa dia menghargai. Nah, ini adalah terdengar, terlihat, tergabung dalam Y ya. Nah, kalau ini T namanya tampak seperti tidak tampak seperti. Datang tepat waktu berarti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini tidak tampak seperti. Artinya kebalikan dari ini ya. Harusnya kan datang tepat waktu, berarti dia sering hadir terlambat. Kemudian bekerja, tampak seperti, tidak tampak seperti. Kalau ini hormat. Tekun bekerja dan menerima guru, tidak tampak seperti, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Sering nggak itu kayak gitu? Iya.
Nah, ini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tadi kan udah tahu buku kirim bantuan? Ya. Coba apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contohnya apa? Menghargai barang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Kan ini dilarang nih, ini nggak boleh dipakai. Tidak boleh. Jangan itu tidak boleh dipakai. Jadi nggak boleh ada tanda jangan, dilarang, lakukanlah, itu tidak boleh. Jadi dia lebih ke universal, ya, saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai tadi apa? Hadir? Iya, datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi teman. Benar. Dilarang kemenangan apa ya? Dilarang kemenangan apa? Menjaga. Bergantian atau menunggu giliran. Iya. Kemudian gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tertib. Apa yang disiplin apa? Tempat ya? Menyesuaikan tempat. Ya, di mana kita berjalan, kita sesuaikan tempatnya. Hebat. Oh iya. Ternyata salah, Bu. Ini tanggung jawab, ini menghargai orang lain. Ini keselamatan, kesehatan, menghargai orang lain, kesehatan, keselamatan. Ya, kembali ke negara itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Hanya saja belum tepat. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Ada yang tahu apa aja? Kalau butuh apa aja kita tuh makan, tidur, ya udah, iya. Nah, apa aja kebutuhan dasar manusia apa aja? Iya, dompet, ya kan? Saya merasa diterima. Kadang kita ngerasa nggak sih kita nggak diterima di kelompok kita? Pernah nggak? Mungkin di SMP, SD, pernah kan? Pernah ngerasa gitu kan? Pinter sih saya. Kalau kita punya rasa ini, kebutuhan manusia ini merasa kasih sayang dan dapat diterima. Ya, kita mengutamakan murid itu dari ini. Dia juga pengen disayang, pengen diterima. Nah, kita kebutuhan dasarnya kita lihat dari itu. Penguasaan, anak itu kadang nggak bisa matematika, betul ya? Ya, matematika mungkin yang sekalian. Kemudian bahasa Indonesia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dengan benar. Dia nggak memiliki penguasaan tentang itu. Kemudian kebebasan, Bu, jangan belajar aja sih Bu. Saya ini mau main. Ada yang main setik. Kadang kita larang ya? Iya. Nah, jangan main setik. Nah, kita larang juga kadang salah. Bu, sama masih belajar. Kita sama-sama belajar. Kebebasan dia itu merasa dia nggak nyaman karena saya nggak bebas. Saya pengennya bermain, bukan belajar. Nah, ketenangan apa? Hampir sama dengan kalau kebebasan dia merasa tertekan di dalam itu, dia pengennya keluar kelas, itu kebebasan. Cuma saya tidak suka ini. Tapi kalau ketenangan, dia bisa melakukan pekerjaan yang dia senangi, hobinya memang menggambar, ya udah kita kasih gambar. Jadi kita jangan maksa dia suruh itu, Bu. Ya? Iya, udah kasih dia gambar. Di kurikulum mereka itu. Kalau memang dia nggak bisa, kasih matematikanya yang bergambar. Maupun dia kasihlah yang ada gambar. Kalau kelas 1 mungkin masih muda ya, yang sulit itu kelas tinggi ya. Untuk kesenangan yang tadi. Kalau dia kesenangannya menggambar ya, kasih dia ada gambar soalnya. Jadi kembali ke soal. Ada gambar, suruh milih mana gambar yang dia sukai, terus dia suruh hitung deh. Itu ya. Lanjut. Ada 5 posisi
sebagai seorang guru. 5 posisi kontrol. Kita ada di mana kadang-kadang? Kadang ada yang merasa sebagai penghukum nggak sih guru? Ya. Kamu harus begini. Ya. Sekarang bersihkan semuanya. Wah, jadi sinetron. Kemudian ada sebagai teman atau ada pengontrol. Itu sebagai teman, ya nak, kamu nih kita elus, kita ini, terus kita ngobrol aja kayak teman gitu, tapi nggak nemuin solusi. Dan anaknya kayak gitu lagi gitu kan? Ya, jelas. Nah kita ada di posisi mana ini posisi kontrol ini? Yuk kita lihat. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, apa manajer? Kayaknya di berhukum. Menghukum rata-rata ada di daerah sekitar ini ya? Ya. Ya, membuat rasa bersalah. Ya. Kenapa? Kemudian seharusnya ibu tuh kecewa. Iya. Jadi kata, ibu kecewa bapak kita kayak mana ini? Bener gak sih? Bener ya? Kemudian menghukum, selalu menghukum. Kemudian teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kadang kita itu apakah yang harus dilakukan? Apa yang harus ibu lakukan demi kamu gitu? Contoh, masa kamu tidak mau ingat ibu apa? Ibu perintah bantu gitu. Jadi kayak ada kalimat itu loh. Kemudian pemantau peraturan dan peraturan. Peraturan apa peraturannya? Kamu ingat kan peraturannya? Ingat bu, kamu boleh terlambat. Ada besok gitu kan? Nah ini adalah selalu ketika memantau. Baiknya seorang guru adalah sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Yang pertama, apa sih kok sebagai manajer? Apa juga alasannya? Mengatur. Ini yang paling. Jadi itu berhasil dan sukses yaitu kontrol diri, menghargai diri sendiri yaitu manajer. Apa manajer? Kita berusaha menemukan solusi, membantu dia mencari jalan keluar, dan dia menemukan siapa dirinya dan mau seperti apa. Itu manajer, ya. Jadi mencari solusi bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kita kembalikan kepada dia, menguatkan pribadi dia, mengembalikan identitas dia, menguatkan diri dia. Nah seperti itu. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Biasanya seorang manajer, kita guru, sekarang kita itu memberi pertanyaan. Bagaimana untuk memperbaiki keadaan ini semua? Ya, seperti itu. Mau menjadi posisi manajer? Mau banget. Nah kita harus belajar. Insya Allah kita kalau jadi posisi manajer, kita dapat dicintai oleh siswa. Kedatangan selalu dinanti. Mana Ibu Yeni, mana Ibu Devi, Masya Allah. Ya. Ini tugas yang harus ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian saya mengatakan membuat orang merasa bersalah. Ini posisi kontrol ya. Yang tadi kalau ini yang kita lontarkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Maka ini orang menjadi merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu tuh selalu dia tuh salah aja. Nah ini kita posisi sebagai penghukum. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ayo kamu gak kasihan sama ibu udah capek loh dari tadi, gitu kan? Nah ini adalah posisi sebagai teman. Kadang saya memposisikan saya di sini dan di sini ya bapak ibu ya. Ibu udah capek loh kak,
manajer. Kemudian anak itu mau memperbaiki kesalahan atau perbuatannya. Kalau kamu tidak, saya akan. Ini biasanya nggak nyaman ya, kamu merasa dihukum. Tapi kalau ini, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Jadi ini kembali ke manajer. Jadi kembalikan kepada anaknya, bukan kita. Karena perubahan seorang itu enggak ya, penuh usaha, dan ini adalah salah satu usaha kita. Kalau suara saya mungkin kalau nasihatin agak keras ya Bapak Ibu ya, enggak selembut Bapak Ibu ini, Masya Allah. Nah, ini kita segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi inilah yang akan kita lakukan di kelas jika ada masalah, baik di kelas maupun di sekolah. Baik gurunya maupun siswanya, kita harus mengutamakan segitiga restitusi. Apa yang pertama ada tahapan? Ingat ya, validasi, bukan. Menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas diri. Kemudian validasi kebutuhan atau validasi tentang masalah yang dihadapi. Kemudian menanyakan keyakinan kesepakatan yang kita buat tadi, menghormati orang lain, bertanggung jawab. Nah, ketika menstabilkan identitas kita nggak langsung kamu tadi langsung ini ya, nggak begitu. Tapi di sini kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Semua orang pernah berbuat salah. Semua manusia itu tidak sempurna. Jadi bagaimana kamu akan memperbaikinya? Ini adalah mengembalikan identitas. Kemudian validasi masalah itu kita nggak langsung kamu tidak terlambat karena kamu sekiannya baru enggak. Tapi kita tanyakan, nah tadi kenapa tidak semua sarapan? Ya Bu, karena saya nonton TV itu menurut kamu itu bisa merugikan orang lain, tidak menghargai orang lain nggak? Iya Bu. Maka sih dijawab. Nah bagaimana kamu memperbaiki masalah itu? Saya akan bangun pagi Bu dan akan makan pagi, akan sarapan pagi. Nah itu adalah validasi masalah. Jadi perlu ada rujukan ini tadi. Kemudian kembali ke keyakinan kelas. Jadi kalau seperti itu keyakinan kelas kamu masih ingat tidak? Iya Bu, saya menghargai orang lain dan diri saya sendiri. Nah dengan kamu makan di kelas, apa kamu sudah menghargai orang lain? Maka jawabnya belum Bu. Nah, bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Seperti itu. Kita harus melakukan seperti itu. Ya, tentunya ini tidak mudah. Perlu kita belajar dan belajar. Bisa ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kita menstabilkan identitas dulu, nggak langsung menanyakan kesalahannya. Kemudian validasi kebutuhannya. Dia kebutuhannya apa sih? Apa dia memang pengen bermain? Apa dia memang pengen kurang perhatian? Cinta dan kasih sayang? Karena gitu kan ya. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tampilkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini bagi yang suka berantem ya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini validasi masalah. Ya, apa kamu besok bisa memperbaiki ini? Iya Bu, insya Allah saya bisa. Saya bangun lebih awal lagi. Saya akan sarapan pagi. Menanyakan keyakinan. Nah, apakah nilai yang kamu yakini di kelas? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih Nak? Ya kamu mau kelasnya kayak gimana sih? Gitu kata gurunya nih. Kamu ingin dari anak seperti apa? Apa mau kamu seperti terus? Apa
kamu jadi anak yang sukses, kita tanyakan itu. Tapi dia punya pilihan ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nanti dia jawab. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah yang tiga-tiga tadi adalah sebuah pertanyaan, contoh pertanyaan jika kita ingin melakukan studi 3 restitusi. Ya masih kalau ada masalah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada anak-anak. Mereka yang punya jawabannya sendiri, bukan kita. Karena kita di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Bagaimana mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Oke? Wah, ini masalahnya. Nah, hal baru apa yang menurut paradigma saya yang saya dapatkan? Udah punya pikiran yang baru nih Bapak Ibu ya? Udah ya? Tentang segitiga tadi budaya posisi kontrol. Udah ya? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Selama pengimbasan ini apa Bu yang muncul Bu? Ayo boleh jawab. Perasaan apa yang muncul di makna disiplin dan motivasi selama mengikuti pengimbasan ini? Apa? Ada yang mau jawab? Ya Bu Vera? Memberi dukungan dan motivasi itu Merubah ya. Jadi keyakinan kelas gitu. Oh iya, bagus. Terima kasih Bu Vera. Yang lain nomor 3, peran aku seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ya, sesi ini. Peran aku apa? Jadi peran sebagai apa? Manajer, teman, apa berbuat satu salah? Manajer. Oke. Saya akan menjadi akun yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Waktu itu kan berarti ini masih belum manajer ya. Teman, atau pembantu. Teman kan jadi manajer. Tepuk tangan buat kita semua. Hebat. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah hadir di pengimbasan di modul 1.4 tugas saya yaitu pengimbasan calon guru penggerak angkatan 9 di pengimbasan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa jalankan di setiap aktivitas kita sehari-hari terutama di kelas, dan bagaimana kita bisa membawa budaya positif di lingkungan kita sendiri. Kita harus berubah sama-sama, bergerak dan menggerakkan. Ya Bapak Ibu ya, saya yakin Bapak Ibu di semua orang-orang hebat pasti punya keinginan dan mimpi terhadap anak-anak. Maka dari itu kita harus sama-sama menjalankan budaya positif. Sama-sama. Mau Ibu, Bapak? Mau. Ya? Iya. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Bersama CGP kita pasti bisa. Gitu ya. Bersama CGP pasti kita bisa. Oke, good job. Masya Allah. Terima kasih teman-teman hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Tepuk semangat. Nah, hari ini di sini Ibu akan menyampaikan bahwa di kelas 2A kita akan membuat keyakinan kelas. Pasti anak-anak di sini belum tahu ya apa itu keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum? Tepuk tangan. Ada yang sudah tahu keyakinan kelas? Oh, ada yang sudah. Oke. Nah, Ibu jelaskan kembali. Keyakinan kelas adalah di mana ide kalian, ide atau pendapat nanti kalian tuliskan
Dengan keyakinan kelas kami jadi lebih nyaman.